Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Muharram Sidik. Sebuah kisah yang diambil dari karya Karsa, kisah yang berjudul Kematian Sang Penari. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kabar tentang Ice yang bergentayangan menari sepanjang jalan setapak melalui rumah-rumah yang ada di kampung Luwet Damar pun tersebar luas. Ternyata bukan satu atau dua orang saja yang mengetahui hal itu, namun hampir sebagian warga kampung Luwet Damar yang mendengar suara gamelan yang muncul pada malam hari memastikan bahwa itu adalah hantu Ice yang masih berkeliaran karena jasadnya yang tidak diterima oleh bumi atas apa yang dia lakukan. Tak tak tak. Pak Mansur, Pak. Terlihat banyak sekali warga yang kini datang ke rumah orang tua Dudi. Dudi yang tertidur di atas kursi bersama bapaknya yang tidur beralaskan tikar di dekatnya, tiba-tiba bangun karena teriakan dari para warga yang datang kepadanya. Dengan mata yang masih mengantuk, Pak Mansur yang pada saat itu hanya memakai baju, jaket dan kain sarung pun langsung berjalan menuju pintu rumahnya untuk mengetahui kenapa warga kampung datang pagi-pagi ke rumahnya. Sambil menguap, Pak Mansur membukakan slot pengunci pintu. Sambil melihat Dudi yang masih tertidur pulas, dia sedikit tersenyum sesaat sebelum dia membukakan pintu rumahnya. "Pak, Bu, ada apa pagi-pagi sudah ramai begini?" kata Pak Mansur yang heran atas apa yang warga lakukan di depan rumahnya. Itu loh Pak, si Ice gentayangan. Emang gak dengar kemarin ada suara gamelan yang melintas bersamaan suara nyanyian yang sering kita dengar di hajatan kampung?" kata salah satu warga yang ada di sana. "Iya Pak, kita semua yakin itu pasti si Ice yang jiwanya masih ada di kampung Luwet Damar ini Pak. Anak dan cucu sampai ketakutan pas mendengar suara gamelan itu Pak." "Kenapa sih Pak? Si Ice sampai bunuh diri, kan jadi gentayangan?" Banyak warga yang menyampaikan keluhannya kepada keluarga Dudi. Ice yang setelah 1 tahun pernikahannya ditinggal oleh kedua orang tuanya membuat semua warga mendatangi rumah orang tua Dudi selaku mertuanya. Mansur yang belum siap atas keluhan warga hanya bisa membuat warga untuk tenang terlebih dahulu. Dia sedikit melirik ke arah anaknya yang masih tidur di kursi dan sengaja untuk mengatasi hal ini sendirian, karena apabila anaknya tahu bahwa istrinya gentayangan dan meneror warga kampung, dia takut hatinya akan hancur lebih dari sebelumnya. Namun tetap saja para warga mendesak Pak Mansur atas hal ini. Mereka tidak tenang apabila Ice masih berkeliling kampung setiap malam berikutnya dengan suara gamelan yang bisa membuat mereka ketakutan setengah mati sehingga tidak bisa tidur. Mereka menjadi panik dan takut. Bahkan mereka sampai tidak bisa tidur dibuatnya. Apalagi di dalam kerusuhan itu tiba-tiba ada suara teriakan dari arah depan gang. "Pak Mansur!" katanya dengan nada yang tegas. Rupanya Pak RW dan Caca datang. Caca yang terlihat murung dengan wajah yang sangat mengantuk berjalan dengan bapaknya yang sudah memakai kemeja rapi pada pagi itu. Pak RW," kata warga sambil sedikit membungkukkan kepala sebagai tanda hormat. Pak Mansur yang melihat hal itu langsung ikut membungkukkan kepala kepadanya. Sebuah penghormatan yang masih terjadi ketika kita didatangi oleh seseorang yang jabatannya lebih penting daripada dirinya. Para warga yang tadinya mempunyai keluhan kepada Pak Mansur pun mendadak terdiam. Mereka seperti takut ketika ada Pak RW di sana. Bukan apa-apa, mereka lebih menghormati Pak RW dan anaknya, sehingga rasanya tidak etis apabila mereka memprotes akan Ice di depan mereka. "Pak, tumben pagi-pagi kesini Pak," kata Pak Mansur dengan sedikit tersenyum. Itu Pak, gimana ya bilangnya? Itu Pak, tentang Ice Pak," kata Pak RW dengan nada yang pelan. Pak RW ketika itu melihat semua warga yang ada di sana
Sepertinya mereka juga datang ke Pak Mansur bukan tanpa sebab. Tapi memang mereka menyampaikan sesuatu atas yang terjadi semalam di depan rumah Pak Mansur. Aku tahu apa yang kalian sampaikan, namun sebaiknya tidak melakukan hal seperti ini. Kasihan, Dudi yang ada di dalam rumah kondisinya masih belum pulih atas apa yang terjadi 2 hari yang lalu, kata Pak RW yang mencoba menenangkan para warga. Mendingan gini saja, coba nanti ambil satu perwakilan warga yang nantinya ikut berdiskusi perihal hal ini bersamaku, Caca, dan Pak Mansur juga Dudi. Aku kekhawatiran kalian, tidur kalian pun tidak akan nyenyak karena hal itu juga terjadi pada Caca. Bahkan dia ditampaki sosok Ice yang menari di dalam kamarnya, kata Pak RW sambil menepuk-nepuk pundak Caca yang ada di sebelahnya. Jadi, coba tunjuk salah satu dari kalian ya, sisanya boleh membubarkan diri dan bisa kembali ke aktivitasnya masing-masing. Tidak ada yang menyangga apa yang dikatakan Pak RW, sosok yang paling dihormati oleh warga kampung pada pagi itu. Sehingga para warga sepakat untuk mengutus Pak Asep untuk menjadi perwakilan warga, dan Pak Mansur pun mengajak mereka bertiga masuk ke dalam rumah untuk berdiskusi perihal hal ini. Di dalam rumah yang sederhana yang berlantaikan kayu dan beberapa kursi busa yang tampak sudah sangat tua berwarna coklat, dengan beberapa bagian yang telah rusak dan terlihat busa dari kursi tersebut, kini sedang diduduki oleh beberapa orang. Pak Mansur yang duduk di paling ujung, juga Pak RW yang berada tepat di depannya, dan Caca, Pak Asep, juga Dudi yang kini sudah bangun duduk di kursi panjang yang dipakai oleh Dudi ketika tadi tertidur. Jadi gimana Pak? Kita harus meminta bantuan siapa? Kita tahu yang namanya seseorang yang bunuh diri akan seperti ini pada akhirnya. Namun kita juga harus melihat kondisi para warga yang ketakutan, tanya Pak RW kepada Pak Mansur. Pak Mansur hanya terdiam, bersamaan dengan Dudi yang tahu bahwa apa yang dia lihat kemarin malam adalah benar. Karena yang dia rasakan ketika malam itu rupanya tidak salah, dan memang itu adalah Ice yang meninggal dengan cara yang mengenaskan. Dan apa yang dia rasakan, dirasakan pula oleh para warga ketika Ice datang melewati rumah orang tuanya dan berkeliling kampung tanpa tujuan yang jelas. Namun dia juga tidak mau istrinya yang sudah dianggap jelek atas profesinya kini bertambah jelek di mata warga atas apa yang dia lakukan beberapa hari yang lalu. Bahkan warga merasa terganggu akan hantu Ice yang masih bergentayangan. Hingga, coba minta bantuan Ba'a yang di kampung sebelah saja Pak. Mungkin Pak Ba'a bisa bantu kita, kata Dudi yang mencoba memberikan solusi atas apa yang terjadi di kampung mereka. Tapi semua warga termasuk Pak Aep hanya menggelengkan kepala ketika Dudi memberikan solusi seperti itu. Pak Mansur yang menjadi bapaknya hanya menepuk pundak Dudi dengan pelan dan memberitahu bahwa Ba'a sudah tiada dan sudah dimakamkan beberapa hari yang lalu. Bagi yang tidak tahu, Ba'a adalah sebutan dari bapakku, kakek pemilik akun ini, yang membuatku harus pulang ke kampung pada saat itu karena dia sudah meninggal dunia. Memang ketika aku bertemu Dudi di terminal Ciwidey pada waktu itu, aku tidak memberitahukan tentang alasanku pulang, sehingga wajar saja bahwa dia tidak mengetahui bahwa Ba'a sudah tiada. Ba'a memang terkenal di kampung sebagai seseorang yang biasa menyembuhkan orang-orang yang terkena hal-hal gaib semasa hidupnya. Karena pada zaman dahulu, hal-hal seperti ini memang lumrah dan sering kali dipakai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memenuhi keinginannya. Apalagi kampung tempatku tinggal berdekatan dengan sebuah gunung yang dikenal angker. Sebuah gunung yang seringkali dipakai oleh orang-orang yang bersemedi dan mencari suatu keilmuan dan keinginan di dalam gunung itu. Sehingga Ba'a juga dipercaya menjadi kuncen untuk gunung itu hingga akhir hayatnya. Sebenarnya awalnya aku dipersiapkan untuk menjadi penerusnya, namun aku lebih tergoda untuk ikut paman bekerja yang pada saat itu sudah menjadi kepala daerah di salah satu kabupaten di wilayah Pantura. Dengan basic militer yang dia miliki, dia akhirnya mengajakku bergabung dan bekerja di salah satu instansi pemerintah. Dan ketika kejadian tentang Ice ini, posisiku sedang ada di rumah bersama ibu dan adik-adikku yang masih kecil pada saat itu. Dudi yang tidak tahu informasi tentang Ba'a sangat shock ketika mendengar hal itu. Satu-satunya orang yang paling diandalkan ketika ada sesuatu hal yang seperti ini kini telah tiada, dan dia tidak bisa lagi meminta bantuannya. Oh, bagaimana kalau minta bantuan Ajab? Ajab kan anak Ba'a,
pasti dia bisa bantu, kata Caca yang memberikan pendapatnya pada saat itu. Ajab sepertinya belum bisa, Cak. Kamu kan tahu sendiri, dia sekarang tinggal di kota dan dinas di sana setelah ikut sama pamannya yang jadi bupati itu, kata Pak RW yang kembali menyangkal pendapat Caca. Tapi dia sudah pulang lagi kok. Saya bertemu dengannya ketika naik mobil elf ketika pulang, jawab Dudi yang mencoba berkata bahwa dia pernah bertemu denganku pada saat itu. Semua mendadak terdiam, namun Pak RW tetap menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu tentang hal ini. Awalnya aku juga terlalu memperdulikan apa yang terjadi di kampung sebelah, karena tujuanku pada saat itu hanya datang dan menjenguk makam bapak, lalu kembali pulang untuk bekerja. Meskipun pada akhirnya aku juga ikut terseret atas apa yang terjadi seiring berjalannya cerita ini nantinya. Terus kita minta bantuan siapa ya? Kata Caca yang bingung akan hal ini. Tiba-tiba Pak Aep yang terdiam di sana merasa teringat akan sesuatu, sehingga dia menyarankan pendapatnya pada saat itu. Bagaimana kalau mencari seseorang yang bisa selain Ba'a? Aku punya kenalan rumahnya hanya beberapa kilometer dari kampung ini. Seorang dukun yang mungkin saja bisa bantu kita agar para warga terlepas dari teror Ice yang bergentayangan setiap malam, kata Pak Aep dengan nada yang meyakinkan. Kabar akan teror dari Ice yang gentayangan di kampung Lui Damar rupanya telah menyebar luas ke kampung-kampung di sekitar, termasuk kampungku sendiri. Cerita tentang Ice menjadi obrolan yang hangat bagi para ibu-ibu dan para warga yang berada di kampung kala itu. Mereka membicarakan tentang paniknya para warga kampung Lui Damar ketika mendengar hal-hal yang di luar nalar, yang jarang sekali mereka temukan dalam hidupnya. Ibu yang mempunyai sebuah warung kecil di kampung kini menjadi tempat bagi para warga untuk mengobrol sepulangnya mereka dari ladang atau sawah yang ada di belakang kampung. Obrolan mereka tidak jauh dari hantu Ice yang bergentayangan. Aku yang pada saat itu membantu ibu pun mendengar cerita itu dari mereka. Bahkan aku pun ikut mengobrol dengan mereka atas apa yang terjadi. Emang bener si Ice gentayangan? Kata salah satu warga yang mencoba bertanya atas kebenaran cerita itu. Iya bener Mang, sewaktu nganterin gula aren ke warung-warung di kampung Lui Damar, mereka bicarain itu. Tiap malam mereka diteror sama suara-suara aneh yang seringkali terdengar mengelilingi rumah-rumah mereka, Mang, kata Mang Yayat dengan nada yang serius. Kasihan keluarganya kalau kayak gitu, Mang. Wong kalau si mayit meninggal dengan cara gantung diri ya susah. Lama itu gentayangannya. Kan dia seharusnya masih hidup sekarang. Kalau belum waktunya meninggal, ya dia terus gentayangan di kampung sana, jawab Mas Parto. Asap rokok pun terlihat dari mulut Mang Yayat, bersamaan dengan asap rokok yang mengepul ke langit-langit depan warung. Terus sekarang gimana, Mang? Apa sudah ada solusi agar mereka tidak diteror lagi? Kata salah satu warga yang bertanya atas cerita dari Mang Yayat. Ya, katanya sih suami dari si Ice meminta tolong Ba'a. Tapi kan kita tahu sendiri, Ba'a sekarang sudah tidak ada. Kalau ada mungkin tadi pagi sudah datang ke warung ini, jawab Mang Yayat. Terus akhirnya gimana, Mang? Katanya sih ada dukun terkenal yang rumahnya tidak jauh dari kampung Lui Damar, dan mereka meminta bantuan dia untuk memurnikan jiwa si Ice, kata Mang Yayat sambil menghisap rokoknya. Jujur aku merasa kasihan kepada Dudi sekarang. Kabar akan teror istrinya kepada para warga sudah terlanjur menyebar, sehingga sulit bagi dirinya untuk mengembalikan nama baik istrinya, kecuali dia segera menyelesaikan itu, dan Ice akan terlupakan ketika hal itu sudah berlalu. Di dalam rumah Pak Mansur kini terlihat beberapa orang yang tampak sibuk. Istrinya terlihat sedang keluar membeli ayam, beberapa bunga dan kelapa muda. Dudi serta Pak Asep yang terlihat sedang mengeluarkan beberapa ikan ke dalam ember besar yang dia simpan di ruang tengah. Ini dimasukin semua ikan masnya, Abah, kata Pak Aep yang sedang memegang ember berisi beberapa ikan mas yang besar bersama Dudi pada saat itu. Terlihat ada sesosok kakek-kakek tua yang mengangguk atas apa yang Pak Aep katakan. Dia memakai baju pangsi hitam dengan rambut putih panjang serta kalung dari akar pohon yang berwarna coklat tua, serta beberapa batu akik yang memenuhi ke-10 jarinya, membuatnya terlihat seperti orang yang sangat sakti. Aba itu nama dari sosok yang sedang duduk di sana. Rambutnya yang putih dengan jenggot panjang yang seringkali dia pegang
membuat siapapun yang melihatnya pasti akan mengatakan bahwa dia adalah sosok yang mempunyai keilmuan supranatural yang dilihat dari apa yang dia pakai. Bah, aku sudah dapat bunga yang Abah minta, juga kelapa muda dan ayam cemani yang aku beli dari kampung sebelah. Tiba-tiba Pak Mansur dan istrinya muncul. Dengan sedikit tergesa-gesa dia datang sambil membawa persyaratan yang Abah Ido minta. Pak RW dan Caca tampaknya tidak terlihat sekarang. Mereka yang masih sibuk akan urusannya akan rumor ini agar tidak terlalu menyebar lebih luas. Mereka hanya bisa menyerahkan hal itu kepada Pak Mansur dengan beberapa lembar uang yang dia berikan untuk membayar jasa Abah Ido untuk menghilangkan teror yang dialami oleh warga kampung Lui Damar. Akhirnya setelah semua persyaratan yang diminta oleh Abah Ido sudah dipersiapkan, mereka semua pun duduk kembali di dalam rumah Pak Mansur pada saat itu. Dudi yang melihat sosok Abah Ido yang begitu menyeramkan, sedikit agak ragu akan apa yang nanti dia lakukan atas istrinya yang sudah meninggal. Keraguan itu sudah pernah dia tanyakan kepada bapaknya sendiri, karena dia tidak merasa yakin atas pendapat yang Pak Aep katakan untuk memanggilnya. Namun Pak Mansur meyakinkan dirinya agar percaya saja atas apa yang kini dilakukannya, karena itu semata-mata untuk kebaikan warga. Dan ketika itu selesai, warga akan secara perlahan melupakan teror Ice dan Dudi tidak akan dicap buruk lagi oleh para warga. Dudi yang mendengar hal itu mau gak mau harus menuruti perkataan bapaknya. Sesayang apapun dia kepada istrinya, kini mau tidak mau harus merelakannya, karena kini mereka sudah berbeda alam dan tidak bisa bersama lagi. Syaratnya sudah selesai semua, kata Abah Ido sambil mengusap-ngusap jenggot panjangnya. Iya udah Bah, sekarang tinggal gimana Bah? Kata Pak Mansur yang berkata dengan nada yang gugup di depan Abah Ido. Sekarang kalian semua tidur, karena nanti malam kita harus ke makam Ice untuk membawa persyaratan dan melakukan ritual pemurnian di sana, karena hal ini agak sulit dilakukan. Jiwa Ice tidak seperti jiwa-jiwa yang lain. Dia gentayangan sambil membawa perasaan gelap sekaligus kebencian. Benci kepada warga karena perkataan-perkataan yang tidak baik akan dirinya sewaktu dia hidup. Jawabnya dengan nada yang berat. Waktu terus berlalu. Kelelawar-kelelawar yang biasanya tampak berkumpul dan keluar sarangnya ketika sore tiba, kini tidak terlihat dari arah gunung dekat kampungku di sore itu. Yang ada hanyalah sinar matahari yang perlahan-lahan redup dan menghilang, digantikan oleh bintang dan bulan yang menerangi kampung dengan sinarnya yang kini tertutup awan hitam yang menutupi langit. Kampung Lui Damar sudah beberapa malam ini seperti kampung mati. Tidak ada satu manusia pun yang terlihat keluar rumah dan beraktivitas pada malam itu. Orang-orang yang biasanya mencari nafkah dengan ngadamar atau mencari belut pada malam hari di sawah, lebih memilih untuk berdiam diri di rumah dan mengunci pintu rumahnya dengan sangat rapat. Suasana kampung menjadi sangat hening. Warung-warung dan toko grosir yang biasanya masih buka hingga jam 10 malam, kini tampak menutup toko dan warungnya lebih dini. Mereka semua takut akan teror Ice yang masih berkentayangan di kampung. Mereka hanya bisa berdoa agar jiwa Ice sudah bisa dimurnikan dan mereka bisa tertidur nyenyak di dalam kamar-kamar mereka. Kampung Lui Damar menjadi gelap gulita. Tidak ada lampu minyak yang terang di depan rumah-rumah yang menerangi jalanan di depan rumah mereka. Yang ada hanyalah lampu minyak yang menyala terang di dalam rumah. Dengan beberapa kasur yang mereka bawa dari dalam kamar dan berkumpul untuk tidur bersama di ruang tengah. Mereka takut Ice akan masuk ke kamar, seperti apa yang dialami Caca beberapa malam yang lalu, sehingga mereka lebih memilih berkumpul di ruang tengah dan salah satu dari mereka berjaga semalaman agar mereka merasa aman. Hanya satu rumah yang tampak terang pada waktu itu, yaitu rumah Pak Mansur yang kini sedang bersiap-siap untuk melakukan ritual bersama Abah Ido di makam Ice. Beberapa ikan mas yang besar di dalam ember besar, beberapa kelapa muda, beberapa tangkai bunga, ayam cemani, dupa, juga beberapa rokok berbungkus merah dipersiapkan oleh Pak Mansur. Di sana juga sudah ada Pak Aep, Caca, juga Dudi yang sudah siap ke makam Ice pada malam itu. Caca yang menjadi perwakilan Pak RW yang tidak bisa hadir pada malam itu, sebenarnya dia takut untuk datang. Namun bapaknya yang terus-menerus menyuruhnya membuat Caca terpaksa ikut dengan mereka ke makam Ice. Pak Mansur, sebaiknya Dudi menunggu saja di rumah, kata Abah Ido.
Dudi yang berada di dalam rumah tiba-tiba berjalan cepat menghampiri Abah Ido yang bersama Pak Mansur dan Caca serta Pak Aep yang berada di luar rumah. "Bah, kenapa aku nggak boleh ikut, Pak? Itu makam istriku, jadi aku wajib untuk ikut," kata Dudi yang sedikit emosi ketika Abah Ido menyuruh dirinya untuk diam di rumah. Abah Ido hanya mengusap-ngusap jenggotnya. Dia seperti mengerti bahwa Dudi akan berkata seperti itu kepadanya. Kamu tidak akan kuat melihat ritualnya nanti, Dudi. Kamu yang sekarang saja sudah seperti ini. Emosi ketika aku mengatakan bahwa kamu tidak boleh ikut," kata Abah Ido. "Aku tahu Ice adalah istrimu yang kamu sayangi. Tapi sekarang kalian berdua sudah terputus. Alam kalian sudah berbeda. Lebih baik kamu ikhlaskan Ice dan jalani hidup lebih baik daripada memikirkan Ice," Abah Ido berkata kepada Dudi dengan nada yang datar. Emosi Dudi yang selalu naik ketika banyak orang berkata tidak baik akan istrinya membuat Abah Ido berkata seperti itu. "Sudah, turuti saja. Aku tahu kamu pasti cemas dan ingin ikut ketika kita semua memurnikan jiwa Ice. Tapi coba pikirkan hal ini. Kita melakukan hal ini demi Ice sendiri. Kita memurnikan jiwa Ice agar dia tidak kentayangan lagi dan meneror warga. Coba kamu pikirkan Ice juga, Dudi. Kasihan Ice kalau terus-menerus kentayangan. Ini semua biar jiwanya tenang dan bisa diterima langit." Emosi yang tadi muncul dari dalam tubuh Dudi secara perlahan sedikit tenang ketika bapaknya menasihatinya. Tidak ada jawaban dari Dudi ketika Pak Mansur menasihatinya. Dia hanya mengangguk dan menenangkan dirinya agar dia tidak larut dalam emosi yang menutupi akal sehatnya. "Sekarang mendingan kamu jaga ibumu yang kini sedang tidur di kamar. Kasihan dia ditinggal sendirian sewaktu kita semua ke makam Ice," kata Pak Mansur sambil menepuk pundak anaknya. Dudi kembali mengangguk atas apa yang dikatakan bapaknya. Dia sadar bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di depannya ini semata-mata agar jiwa istrinya terbebas dan tidak kentayangan kembali mengelilingi kampung Lui Damar di setiap malamnya. "Bagaimana? Sudah siap semua?" kata Abah Ido. "Kalau sudah siap, bawa benda-benda yang nanti kita butuhkan untuk ritual ya. Sama jangan lupa bawa beberapa lampu minyak dan senter untuk penerangan." Mereka semua mengangguk. Abah Ido dengan kepercayaan yang tinggi berjalan paling depan secara perlahan, diikuti oleh Caca, Pak Aep, dan Pak Mansur yang sibuk membawa benda-benda yang dari tadi siang sudah dipersiapkan oleh mereka. Sedangkan Dudi, dia hanya terlihat duduk di depan rumah sambil melihat mereka semua berjalan menjauh di jalanan setapak menuju makam Ice. Makam yang ada di belakang rumah mungilnya yang kini sudah beberapa hari belum dia tinggali lagi. Mereka semua berjalan beriringan. Setelah melalui jalan setapak hingga ke ujung kampung, mereka kini harus melewati beberapa kebun warga yang gelap gulita. Sebelum akhirnya mereka sampai di depan rumah kecil yang sering Ice tempati bersama Dudi ketika mereka semua masih tinggal dalam satu atap. "Di mana makamnya?" kata Abah Ido yang bertanya kepada Pak Mansur yang berada di belakangnya. "Itu bah, makamnya ada di persis di belakang rumah," kata Pak Mansur sambil menunjukkan arah menggunakan jempolnya. Abah Ido hanya mengangguk. Beberapa kali jenggot panjangnya dia usap secara perlahan. Tatapannya kini menatap ke segala arah di depan rumah itu. Rumah yang kini kosong semenjak kejadian bunuh diri itu terjadi. Dan hingga saat ini pun, jalanan kecil depan rumah itu dihindari oleh para warga ketika berangkat ke sawah atau ke ladang. Mereka takut melewatinya meskipun itu pagi atau siang hari, sehingga mereka lebih memilih jalan memutar yang jaraknya lebih jauh daripada melewati rumah kecil ini. "Jaga pandangan kalian sekarang ya, karena di sebelah sini hawanya akan berbeda," kata Abah Ido yang terlihat sedang mengangkat tangannya di depan rumah itu. Caca, Pak Aep, dan Pak Mansur hanya mengangguk ketika mendengar apa yang dikatakan Abah Ido. Caca bahkan menelan air liurnya karena rasa takut yang tiba-tiba muncul dari dalam dirinya. Benar saja, ketika mereka semua melangkahkan kaki dan berjalan ke arah belakang rumah, hawa dingin yang berbeda terasa oleh mereka semua. Bulu kuduknya semua mendadak berdiri, dan langkah kaki mereka tiba-tiba terasa berat. Jantung mereka tiba-tiba berdetak dengan sangat kencang. Mereka seperti sedang berjalan di tengah-tengah hujan badai dan angin kencang yang memperlambat langkah mereka semua. "Hati-hati, ingat,
Jaga pandangannya ya sekarang, kata Aba Ido yang kembali mengingatkan mereka semua. Mereka semua kembali mengangguk. Hati mereka cemas dan ingin sekali pergi dari tempat ini sekarang. Namun mereka mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab akan menyelesaikan ritual agar para warga kampung tidak terkena teror lagi. Beberapa langkah mereka berjalan. Aba Ido akhirnya melewati pintu dapur yang belum dibetulkan oleh Dudi. Pintu yang terkunci rapat dan dibongkar dengan paksa hanya terlihat tergeletak begitu saja di tanah. Bahkan dapur pun masih terlihat terbuka. Dapur yang menjadi tempat tinggal Ice untuk mengakhiri hidupnya beberapa hari yang lalu kini terlihat gelap dengan tali tambang yang masih menggantung dan belum sempat dibereskan oleh para warga. Mereka kembali berjalan secara perlahan karena beberapa puluh meter di belakang rumahnya ada makam Ice yang mereka makamkan dengan susah payah. Namun, tiba-tiba dari belakang mereka dikejutkan oleh Caca yang berteriak. Caca berteriak dengan sekuat tenaga dan berlari meninggalkan mereka semua dengan tergesa-gesa. Langkahnya yang terburu-buru membuat beberapa kali terjatuh dan terpeleset di jalanan setapak di antara kebun-kebun yang menutupi rumah kecil itu. Namun karena Caca sangat ketakutan, dia tidak peduli dengan hal itu. Bahkan dia rela meninggalkan Pak Aep, Pak Mansur dan Aba Ido karena dia melihat sesuatu yang membuat dia melarikan diri dari sana. Brak! Beberapa kali Caca terjatuh. Lampu minyak dan barang yang akan dipakai ritual oleh Aba Ido dia tinggalkan begitu saja di jalan. Caca tidak peduli apabila jalanan yang dia lewati itu gelap dan sunyi. Yang pasti, dia harus segera pulang dan menenangkan dirinya di sana. Kenapa sih? Si bapak nyuruh aku buat ikut? Pikir Caca. Dak! Kaki Caca tersandung bebatuan di jalan setapak yang sebentar lagi masuk ke perkampungan. Caca menjerit kesakitan dan melihat kaki kelingkingnya berdarah karena tidak sengaja menabrak batu yang menonjol ke jalan. Namun dia seperti tidak memperlambat larinya. Dia terus-menerus lari tunggang langgang karena apa yang dilihatnya di rumah Dudi. Caca tidak menyangka dia bertemu lagi dengan Ice. Saat ketika mereka semua melintasi dapur yang gelap dengan posisi Caca yang berjalan paling belakang. Bodohnya lagi, Caca melihat ke arah dapur. Tempat Ice pertama kali ditemukan dalam keadaan gantung diri. Seperti ada sesuatu yang menariknya sehingga dia ingin sekali melihat dapur yang gelap itu. Padahal Aba Ido sudah berkata bahwa semua yang ada di sana harus menjaga pandangannya agar tidak melihat sesuatu hal yang menyeramkan. Benar saja sesaat ketika lampu minyak yang Caca bawa untuk penerangan diangkat ke atas sehingga isi dapur terlihat. Caca melihat sosok Ice yang muncul persis sama dengan posisi dia sewaktu ditemukan dengan tali tambang yang hingga saat ini belum dilepaskan dari dapur. Sontak Caca sok melihat hal itu. Apalagi kini wajahnya yang melotot dan lidah yang menjulur keluar tiba-tiba bergerak dan melihat ke arah Caca yang kini tepat berada di pintu dapur. Dia tiba-tiba tersenyum sambil menggerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan yang tergantung oleh tali tambang yang dia pakai untuk mengakhiri hidupnya. Sontak Caca yang kaget atas apa yang dia lihat langsung melarikan diri tanpa memikirkan Pak Aep, Pak Mansur dan juga Aba Ido yang ada di depan. Caca! Kenapa kamu, Cak? Kata Pak Mansur yang berteriak memanggil Caca kembali ketika dia berlari menjauhi dirinya. Pak Aep yang awalnya berjalan di depan Caca pun langsung menengok ke arah dapur, mencoba mencari tahu kenapa Caca ketakutan seperti itu. Namun saat senter kecil punya Pak Aep disorotkan ke arah dapur, dapur kini tampak kosong. Tidak ada sosok Ice yang menggantung seperti apa yang Caca lihat tadi. Dia hanya melihat tali tambang yang masih berada di sana bergerak secara perlahan, bersamaan dengan sebuah suara benda jatuh dari arah rumahnya. Udah aku bilang untuk jaga pandangannya ketika sudah berada di sekitar rumah ini, kata Aba Ido dengan nada yang sangat santai. Aba Ido sepertinya sudah tahu atas apa yang terjadi pada Caca, sehingga dia tidak memperdulikannya ketika Caca berlari meninggalkan mereka semua. Pak Aep, coba ambil barang yang tadi Caca tinggalkan. Biarkan Caca pulang sendirian. Lebih baik dia seperti itu daripada nanti dia jadi pengganggu ketika ritual berlangsung, kata Aba Ido yang menunjuk Pak Aep untuk mengambil barang yang tergeletak di tanah. Pak Aep hanya mengangguk dan kini mengambil barang-barang ritual serta lampu minyak yang masih tergeletak di tanah dalam keadaan padam. Aba Ido pun kembali bertanya kepada Pak Mansur.
Dia bertanya di mana para warga menguburkan Ice pada waktu itu. Pak Mansur pun memberitahu, hanya beberapa puluh meter ke belakang di bawah pohon jambu mereka memakamkan Ice. Abah Ido yang mendengar hal itu langsung mengangguk dan mengajak mereka berdua kembali berjalan menuju makam tersebut. Ingat, kali ini jaga pandangan kalian ya. Jangan sampai kalian kabur kalau melihat hal yang aneh-aneh lagi. Pokoknya abaikan saja. Soalnya mulai sekarang perjalanan akan terasa berat. Pak Aep dan Pak Mansur pun mengangguk dan kembali melangkah melewati dapur dan berjalan ke belakang rumah sebelum akhirnya sampai di makam Ice. Baru juga beberapa langkah mereka berjalan, Pak Mansur tiba-tiba merasakan sesuatu hal yang aneh yang semakin lama dia berjalan semakin terasa olehnya. Pak Aep, kata Pak Mansur yang menoleh ke arah belakang. Kamu merasakan seperti ada yang berat nggak di punggung? Kok seperti susah begini sekarang ketika jalan? Seperti sedang menggendong sesuatu, kata Pak Mansur dengan nada yang heran. Tubuhnya yang awalnya tegak pun tiba-tiba sedikit menunduk, dan ketika melihat ke arah Pak Aep pun sepertinya dia juga merasakan hal yang sama. Namun ketika Pak Aep akan menjawab, tiba-tiba Abah Ido yang berjalan paling depan tiba-tiba berkata, dan membuat mereka menganggukkan kepala sekalipun bertanya kembali atas apa yang terjadi. Sudah aku bilang, perjalanan akan terasa berat. Aura kalian bentrok dengan aura Ice sekarang, dan aura kalian kalah, sehingga kalian yang berjalan akan merasakan tekanan yang luar biasa. Pokoknya apapun yang terjadi, kalian harus tahan ya. Awalnya aku tidak mau mengatakan ini, terutama bagi Pak Mansur yang menjadi mertua Ice. Abah Ido kembali berjalan, dan dia terdiam kembali sesaat ketika matanya melihat ke arah makam Ice yang ada di ujung sana. Aku merasakan sesuatu yang sangat gelap. Entah apa yang menantumu lakukan semasa hidup, karena baru kali ini aku merasakan sesuatu yang seperti ini. Pak Mansur dan Pak Aep tiba-tiba saling bertatap muka. Ice yang selama ini jarang berinteraksi dan bersosialisasi dengan warga kampung, karena ketika siang dia tidur dan bekerja pada malam hari, membuat Pak Mansur yang menjadi mertuanya tidak mengenal Ice lebih dekat. Bahkan Dudi sendiri pun mungkin tidak tahu atas apa yang Ice lakukan di luar sana. Yang dia tahu, dia hanya bekerja sebagai penari jaipong semalaman dari panggung ke panggung mengelilingi Jawa Barat bagian selatan. Pak Mansur dan Pak Aep pun hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya dan melanjutkan perjalanannya ke makam Ice. Meskipun semakin dekat mereka berjalan, semakin berat langkah kaki yang mereka pakai untuk melangkahnya. Setelah beberapa langkah berlalu, akhirnya mereka sampai di depan makam. Namun Pak Aep dan Pak Mansur nampak sangat kecapean, seperti sudah berjalan selama ratusan meter dengan beban yang berat di pundaknya. Akhirnya sampai juga, kata Pak Mansur. Nafasnya terengah-engah. Dia tidak menyangka dia akan kecapean hanya berjalan seperti ini dari belakang rumah. Begitu pula dengan Pak Aep. Dia bahkan duduk dan menyender di bawah pohon jambu di sebelah makam Ice yang kini berada di dekatnya. Hei, ini baru permulaan. Ayo kita mulai ritualnya. Semakin malam maka akan semakin berat dan akan semakin susah untuk memurnikannya, kata Abah Ido yang kini sedang duduk bersila di depan makam Ice sambil mengambil beberapa dupa dan membakarnya tepat di depan makam. Pak Mansur dan Pak Aep pun mengangguk. Meskipun tubuhnya tampak kecapean, tapi karena perintah Abah Ido adalah mutlak, maka mereka berdua langsung mengikuti apa yang Abah Ido perintahkan pada saat itu. Ayam cemani mereka sembelih. Dengan darah ayamnya yang mereka tampung di sebuah mangkok kecil yang mereka bawa. Beberapa ikan mas yang mereka beli dari pasar pun mereka belah menjadi dua dan membiarkan ikan mas tersebut di atas makam Ice yang kini berada di depan Abah Ido. Mana darah ayamnya? Kata Abah Ido yang kini terlihat fokus di depan makam. Mulutnya bergumam seperti membacakan sebuah mantra. Matanya tertutup dengan raut wajah yang tampak serius sekarang. Tangannya beberapa kali dikepalkan. Juga beberapa kali dia juga menepuk-nepuk tanah yang ada di depan makam tersebut. Hingga biar darah ayam yang berada di dalam mangkok kecil yang sudah Pak Aep sembeli tiba-tiba disiram ke atas makam Ice. Entah apa yang dia lakukan, namun darah merah itu tiba-tiba berasap. Tepat ketika darah itu
menyentuh tanah makam yang berada di depan Abah Ido. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.